Haleluya. Teologi Kulpability menyatakan bahwa Bapa adalah misteri di atas segala misteri. Dan Bapa adalah pribadi yang selamanya tidak bisa dikenal dengan sempurna. Dinyatakannya pula bahwa anak tunggal Bapa pun tidak mengenal Bapa secara sempurna karena anak keluar dari diri Bapa. Pernyataan ini diambil dari buku Tritunggal oleh Pendeta Erastus Sabtono dalam halaman 212 dan 213. Akan tetapi, Tuhan Yesus menyatakan bahwa anak mengenal Bapa secara sempurna, sebagaimana Bapa mengenal anak secara sempurna. Saya membaca Matius 11 ayat 27. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Kalimat semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku. Kalimat ini menyatakan bahwa Jesus is deity and membership in the Godhead. Yesus adalah Tuhan dan anggota dalam kealahan atau ketuhanan. Dengan kata lain, Tuhan Yesus adalah Allah, sebagaimana Bapa adalah Allah. Kalimat tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Kata mengenal dalam Williams Translation perfectly knows, yaitu mengenal secara sempurna. Saya membaca Matius 11 ayat 27 dalam Williams Translation. All things have been entrusted to me by my Father, and no one but the Father perfectly knows the Son, and no one but the Son perfectly knows the Father, and the one to whom the Son chooses to make him known. Jadi, tidak ada seorang pun mengenal anak secara sempurna selain Bapa, dan tidak ada seorang pun mengenal Bapa secara sempurna selain anak. Anak mengenal Bapa secara sempurna karena anak tunggal Bapa adalah Tuhan dan anggota dalam ketuhanan atau kealahan. Akan tetapi, menurut teologi Kulpability, hanya Bapa saja adalah the self-existent one, I am. Sedangkan anak bukan the self-existent one, bukan I am. Seperti Bapa, I am. Dan karena anak bukan Allah, hanyalah yang bersifat ilahi, maka anak tidak mengenal Bapa secara sempurna. Teologi yang sedemikian menyangkal Yesus sebagai I am sungguh membinasakan banyak jiwa ke dalam lautan api yang kekal. Sesuai dengan Injil Yohanes 8 ayat 24 dan ayat 28. Saya membaca Yohanes 8 ayat 24b dalam Fenton Translation. For unless you believe that I am, you will die in your sins. Jikalau kamu tidak percaya bahwa aku ada dengan sendirinya, kamu akan mati dalam dosamu. Ayat ini menunjukkan bahwa kalau kamu tidak percaya Yesus sebagai I am, yaitu the self-existent one, the eternal, kamu akan mati dalam dosamu.
Semua orang yang tidak percaya Yesus sebagai Allah yang ada dengan sendirinya, sebagaimana Bapa yang ada dengan sendirinya, akan dilemparkan ke dalam lautan api yang kekal. Berdasarkan Injil Yohanes pasal 3 ayat 18 dan ayat 36. Memang, seluruh teologi Corpus Delicti dari pendeta Erastus tidak mengakui Yesus sebagai Allah. Hanya Bapa saja Allah. Kalimat orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya menunjuk bahwa bukan anak saja mengenal Bapa secara sempurna, tetapi semua orang yang anak memilih atau anak berkenan menyatakan Bapa juga mengenai Bapa secara sempurna. Jadi, pernyataan bahwa Bapa adalah misteri atas segala misteri. Bapa adalah pribadi yang selamanya tidak bisa dikenal dengan sempurna. Pernyataan ini merupakan suatu pernyataan yang benar-benar bertentangan dengan ajaran Tuhan Yesus. Dalam Matius 11 ayat 27 yang berbunyi demikian. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa secara sempurna, dan tidak seorang pun mengenal Bapa secara sempurna selain anak. Dan semua orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Sekarang kita akan membahas Injil Yohanes pasal 1 ayat 18. Misi Tuhan Yesus yang menyatakan Bapa kepada kita. Saya akan membaca Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Kata melihat dalam bahasa Yunani adalah horao, seperti bahasa Inggris see, yang berarti melihat dengan mata jasmani dan juga melihat dengan pikiran, yaitu memahami sepenuhnya. Kata melihat horao dalam Yohanes 1 ayat 18 seharusnya diartikan melihat dengan pikiran, yaitu memahami sepenuhnya. Karena fakta, banyak orang telah melihat Allah dengan mata jasmani. Yohanes 1:18 menyatakan bahwa tidak seorang pun yang pernah memahami atau mengalami Allah kapanpun dalam kepenuhannya, selain anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa. Perihal melihat Allah dengan mata jasmani sudah dialami oleh Abraham, Yakub, Musa, dan lain-lain. Abraham telah melihat Tuhan serta dua malaikat dan menjamu mereka di Mamre dalam Kejadian 18 ayat 1 sampai dengan 8. Yakub bergulat dengan malaikat, yaitu Allah, dan menamai tempat di mana ia telah bergulat dengan Allah, Puniel, yang berarti wajah Allah. Kejadian 32 ayat 25 sampai dengan 30 dan Hosea 12 ayat 4 dan 5. Saya membaca Kejadian 32 ayat 30. Demikian bunyinya. Yakub menamai tempat itu Puniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Karena banyak tokoh di dalam Alkitab telah melihat Allah dengan mata jasmani. Maka kata melihat dalam Yohanes 1 ayat 18 seharusnya ditafsirkan sebagai memahami Allah sepenuhnya atau mengalami Allah. Seperti Yohanes 6 ayat 46b. Hanya dia yang datang dari Allah, dialah yang telah melihat Bapa. Demikian bunyinya. Maka Yohanes 1:18a bisa dibaca. Tidak ada seorang pun yang telah memahami Allah dengan sepenuhnya, kapanpun, selain anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa.
Kristus adalah yang pertama mengalami Allah dalam kepenuhan Roh Kudus. Kristus yang pertama mengalami Allah dalam kepenuhan Roh Kudus, dialah yang menyatakan, menjelaskan, dan mengungkapkan Bapa. Yohanes 1:18b. Dalam pelayanan Tuhan Yesus selama 3 tahun dan setengah, Tuhan Yesus telah memperlihatkan Bapa terus-menerus kepada murid-muridnya. Menjelang kematian Tuhan Yesus, murid yang bernama Filipus berkata, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Dalam Yohanes 14 ayat 8. Lalu kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami?" Yohanes 14 ayat 9. Kalimat, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Kata melihat dalam bahasa Yunani, horao, yang berarti memahami atau mengenal. Jadi, Yohanes 14 ayat 9 seharusnya ditafsirkan bahwa barang siapa memahami atau mengenal Yesus, ia memahami Bapa atau mengenal Bapa. Setelah Tuhan Yesus dimuliakan di sebelah kanan Allah Bapa, Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus kepada semua orang yang percaya dengan baptismal measure, ukuran pembaptisan, yaitu baptisan Roh Kudus. Jadi, kita yang menerima baptisan Roh Kudus dan yang memiliki Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru bisa mengenal Yesus. Dan memang kita harus mengenal Yesus. Dan oleh pengenalan akan Tuhan Yesus, kita mengenal Bapa sesuai dengan Yohanes 14 ayat 9 yang berbunyi demikian. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Dalam Yohanes 17 ayat 3 dikatakan bahwa pengenalan akan Allah dan Yesus Kristus adalah hidup yang kekal. Tujuan utama pelayanan Tuhan Yesus adalah untuk menyatakan Bapa sesuai dengan Matius 11 ayat 27 dan Yohanes 1 ayat 18. Teologi corpus delicti menyatakan bahwa Bapa adalah misteri di atas segala misteri, dan Bapa adalah pribadi yang selamanya tidak bisa dikenal. Dan dinyatakannya pula bahwa Bapa tidak bisa dilihat selama-lamanya. Akan tetapi, Nabi Daniel telah melihat yang lanjut usia, yaitu Allah Bapa yang duduk di atas taktanya. Lalu Daniel menggambarkan Allah Bapa yang telah dilihatnya. Yang duduk di atas taktanya mengenakan pakaian putih, serta di atas kepalanya ada lambut yang sepertinya bulu domba. Daniel 7 ayat 9. Saya akan membaca Daniel 7 ayat 9. Sementara aku terus melihat, takhta-takhta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Stefanus juga telah melihat Tuhan Yesus yang ada di sebelah kanan Allah. Berarti Stefanus telah melihat Bapa yang ada di sebelah kiri Tuhan Yesus. Dalam Kisah Rasul 7 ayat 56. Dan semua orang percaya yang telah ditebus juga akan melihat untuk selama-lamanya wajah Allah Bapa yang duduk di atas taktanya. Dalam Wahyu 22 ayat 4. Namun, bila mana Allah tinggal dalam terang yang tak terhampiri, manusia tidak dapat melihat Allah karena terang itu. Yang bersemayam dalam terang yang tak terhampiri bukan hanya Bapa saja. Anak dan Roh Kudus juga bersemayam dalam terang yang tak terhampiri berdasarkan 1 Timotius 6 ayat 16.
Saya membaca 1 Timotius 6 ayat 16. Dialah satu-satunya yang tak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Frasa bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Karena Allah bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, maka tak seorang pun dapat melihat Allah oleh karena terang itu. Akan tetapi, ketika Allah meninggalkan terang itu, banyak orang telah melihat Allah. Yakub telah melihat Allah, bahkan melihatnya muka dengan muka. Dalam Kejadian 32 ayat 30. Musa juga telah melihat wajah Allah dengan berhadapan muka. Keluaran 33 ayat 11. Tetapi Musa yang telah melihat wajah Allah yang tampak kemuliaan dalam wajah Allah tidak puas. Lalu ia meminta kepada Allah untuk diperlihatkan wajah Allah yang disertai kemuliaan. Lalu Tuhan izinkan Musa melihat bagian belakang Tuhan yang disertai kemuliaan. Sedangkan Musa tetap tidak diizinkan untuk melihat wajah Allah yang disertai kemuliaan. Dalam Keluaran 33 ayat 18 sampai dengan 23. Karena terang kemuliaan Allah tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Seperti orang Israel yang tidak tahan melihat muka Musa yang disertai kemuliaan Allah. Dalam Keluaran 34 ayat 29 sampai dengan 35. Umat kebangkitan pertama akan melihat wajah Allah Bapa sebelum masa kerajaan 1000 tahun di planet Heaven. Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 3 dan 1 Tesalonika pasal 3 ayat 13. Sedangkan umat jasmani yang telah ditebus oleh darah Yesus akan melihat wajah Allah Bapa setelah masa kerajaan 1000 tahun di dalam langit yang baru dan bumi yang baru. Kitab Wahyu pasal 21 ayat 3 dan 4 dan Wahyu 22 ayat 4. Mereka akan melihat wajah Allah tanpa kemuliaan Allah yang ada pada wajah Allah yang dahsyat. Tuhan Yesus berfirman bahwa malaikat-malaikat selalu memandang wajah Allah Bapa yang ada di sebuah planet material yang bernama surga. Saya membaca Matius 18 ayat 10. Ingatlah, janganlah menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapa-Ku yang di surga. Malaikat-malaikat di surga selalu memandang wajah Bapa di surga. Sebagaimana semua orang percaya akan memandang wajah Bapa untuk selama-lamanya di Yerusalem baru. Saya membaca Wahyu 22 ayat 3 dan 4. Maka tidak akan ada lagi laknat. Takhta Allah dan takhta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Kalimat mereka akan melihat wajahnya. Kalimat ini menandai bahwa bukan hanya umat kebangkitan saja, tetapi umat jasmani yang telah ditebus juga akan melihat wajah Bapa bila mana Allah meninggalkan terang yang tak terhampiri. Berkat yang terbesar bagi umat yang telah ditebus oleh darah Yesus adalah melihat wajah Allah Bapa, dan itu merupakan tujuan penebusan Yesus di Kalvari. Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh. Allah itu oknum roh, yaitu pribadi yang memiliki tubuh rohnya sendiri, jiwanya sendiri,
dan rohnya sendiri. Sebagaimana malaikat dan manusia memiliki tubuh, jiwa, dan rohnya sendiri. Kecuali tubuh Allah dan tubuh malaikat adalah substansi roh, bukan dari daging dan tulang. Allah memiliki tubuh roh serta bagian-bagian tubuh seperti wajah, bagian belakang, tangan, kaki, dan lain-lain. Keluaran 24 ayat 9 sampai dengan 11 dan Keluaran 33 ayat 23. Dalam YouTube berikut, kami akan membahas Allah itu roh. Allah itu oknum roh, yaitu pribadi yang memiliki tubuh rohnya sendiri, jiwanya sendiri, dan rohnya sendiri, berdasarkan Yohanes 4 ayat 24. Allah Bapa, kami memahami bahwa tidak seorang pun mengenal anak secara sempurna selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa secara sempurna selain anak, serta semua orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan Bapa. Allah Bapa, kami percaya bahwa anak mengenal Bapa secara sempurna dan anak yang mengenal Bapa secara sempurna menyatakan Bapa, supaya kami pun mengenal Bapa secara sempurna. Allah Bapa, pengenalan akan Allah adalah hidup yang kekal, dan tujuan pelayanan Tuhan Yesus adalah untuk memperlihatkan Bapa. Akan tetapi, ada yang berpaham bahwa Bapa adalah misteri, di atas segala misteri. Bapa adalah pribadi yang selamanya tidak bisa dikenal. Dan dinyatakan pula oleh paham itu bahwa kita tidak akan melihat wajah Allah Bapa untuk selama-lamanya. Bapa, kami menolak paham yang keliru ini. Kami percaya bahwa kami akan melihat wajah Allah Bapa untuk selama-lamanya. Sebagaimana malaikat-malaikat di surga selalu memandang wajah Allah Bapa. Bapa, kami rindu pengenalan akan Allah ini diberitakan di mana-mana melalui YouTube kami. Pakailah kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Haleluya, saya akan membahas sebuah pujian. All I once had here, built my life upon, all this world reveals and wants to hold. All I once thought gain, I have counted loss, spent and worthless now, compared to thee. Knowing you, Jesus, knowing you, there is no greater thing. You are my hope, you are the best, you are my joy, my righteousness, and I love you, Lord. Now my heart's desire is to know you more, to be found in you, and known as yours, to possess by faith what I could not own, for surpassing gift of righteousness. Knowing you, Jesus, knowing you, there is no greater thing. You are my hope, you are the best, you are my joy, my righteousness, and I love you, Lord. Oh,
to know the power of your risen life, and to know you in your sufferings, to become like you in your death, my Lord, so with you to live and never die. Knowing you, Jesus, knowing you, there is no greater thing. You are my Lord, you are the best, you are my joy, my righteousness, and I love you, Lord. Knowing you, Jesus, knowing you, there is no greater thing. You are my Lord, you are the best, you are my joy, my righteousness. You are my Lord, you are the best, you are my joy, my righteousness. You are my Lord, you are the best, you are my joy, my righteousness. And I love you, Lord. And I love you, Lord. And I love you, Lord.